في صلاتي يغريني ويجيني في كل حين أعوذ بالله. Coba tadabburin, renungkan surat Ad-Duha. Itu surat motivasi banget. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Perhatikan surat Ad-Duha secara utuh dari ayat pertama sampai selesai. Itu ayat ketika Nabi lagi hampir putus asa. Turun ketika Nabi dalam keadaan berkeluh kesah. Ketika Nabi dalam keadaan gak pede. Ketika Nabi dalam keadaan sedih berat. Kenapa? Karena wahyu sudah 6 bulan gak turun. Jarang banget sampai selama itu wahyu gak turun. Jadi kayak ibarat kita tuh udah 6 bulan gak ketemu dengan kekasih kita. Udah 6 bulan gak dapat WA dari pasangan kita. Kan 6 bulan loh. Atau udah 6 bulan WA kita gak dibaca-baca. 6 bulan pernah gak WA-nya gak dibaca 6 bulan? Paling-paling 2 hari 3 hari aja udah baper berat ya. Apalagi sampai 6 bulan Nabi tidak dapat wahyu selama 6 bulan gak ketemu Jibril. 6 bulan lamanya sampai Nabi berpikir jangan-jangan saya sudah dipecat sebagai seorang Nabi. Sedih banget. Jangan-jangan Allah udah benci sama saya. Jangan-jangan Allah udah ninggalin saya. Jangan-jangan Allah udah memberhentikan saya. Jangan-jangan Allah udah gak ridho lagi kepada saya. Ya Allah gimana ini, gimana ini. Turunlah ayat setelah 6 bulan Nabi dalam keadaan sedih. Wadduha wal-laili idza saja. Demi pagi yang terang benderang, demi malam yang sudah senyap dan nyaman, udah semuanya tenang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Berarti siang dan malam Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan gak benci sama kamu wahai Muhammad. Ini ayat buat kita. Kalau ada yang mengatakan apa maunya Allah sama saya, kayaknya Allah gak ridho nih saya jadi orang benar nih. Apa sih yang Allah pengen dari saya, semua yang udah saya lakukan tapi kok jadi kayak gini. Allah menjawab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh gak pernah benci sama kamu wahai hambaku. Dan Allah itu gak pernah meninggalkan kamu. Kemana Allah ketika saya butuh? Kenapa Allah gak mengijabah doa saya? Dan seterusnya ketika kita mengeluh. Ayatnya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika kita merasa dulu sebelum saya hijrah kayaknya hidup saya enak-enak aja, lempeng. Sekarang setelah saya hijrah kenapa rezeki saya jadi seret gini, jadi nggak enak. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah nggak rela banget saya jadi orang benar. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah nggak rela saya ninggalin dosa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Bilang kepada hamba-hambaku, kata Allah. Kekasih panggilannya tuh hamba, bukan makhluk. Allah kalau manggil kita kasar, makhluk. Kalau manggilnya lembut, hamba. Kita nggak bisa lebih dari itu. Kalau dipanggil lebih dari itu tuh Rasulullah. Kalau kita panggilan paling lembut, wahai hambaku. Bahkan Nabi Muhammad juga kadang dipanggil hamba. Subhanalladzi asra bi'abadihi, hambanya Allah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa jami'a, semuanya. Saya pernah berzina ya Allah, semuanya diampuni. Saya pernah minum narkoba segala macam, semuanya diampuni. Saya banyak memakan riba, semuanya diampuni. Saya pernah membunuh, semuanya diampuni. Saya pernah syirik, saya pernah melakukan hal-hal yang perdukunan atau datang ke dukun. Jami'a, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Falimal yas. Terus kenapa berputus asa? Ini ayatnya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kita mengeluh tentang dunia, kok hidup gini-gini amat ya, kok setiap hari kok susah, kok gini, kok gitu. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Tenang aja, dunia itu emang sifatnya kayak gitu. Sifat dunia itu keluh kesah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dunia nikmat yang sedikit dibagi rame-rame. Kalau akhirat nikmat yang banyak dibagi sedikitan.
Dunia itu nikmat sedikit banget, kecil banget, lebih ringan dari sebelah sayap nyamuk dibagi miliaran orang. Kebayang gak tuh gimana sikut-sikutannya? Makanya wajar ada keluhan. Kalau akhirat, nikmat yang sangat berlimpah dibagi hanya sedikit orang. Jadi tidak ada keluhan nanti di akhirat. Ketika kita dalam keadaan keluh kesah, maka hiburannya walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia ini emang keluh kesah. Kalau mau istirahat, tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi keluh kesah. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tempatnya cuma di surga. Surga itu tempat yang la khaufun walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut, tidak ada ancaman, dan tidak ada kekecewaan. Jadi kalau kita kecewa, baca ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia emang kayak gini, nanti akhirat lebih baik daripada ini. Sabar. Sampai kalimat kalau kita merasa bahwa gimana Allah akan nolong saya, gimana Allah akan nolong saya, ada kalimat wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Allah pasti akan memberikan kamu pertolongan sehingga membuat kamu bahagia. Harus yakin. Nah, pertanyaan terakhir, gimana biar kita yakin bahwa Allah pasti nolong kita? Ini kuncinya kan? Gimana kita yakin Allah pasti nolong kita? Nggak mungkin Allah meninggalkan kita, benci sama kita, pasti akan menolong kita. Gimana caranya kita yakin? Jawabannya di ayat alam yajidka yatiman fa'awah wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. 3 itu jawabannya. Lihat masa lalu kita. Dulu kita tuh sendiri bukan siapa-siapa, Allah kasih kita keluarga. Dulu kita itu tidak punya apa-apa, Allah kasih kita kecukupan. Dulu kita itu bingung, Allah kasih kita ilmu. Bukankah itu bukti bahwa Allah nggak pernah meninggalkan kita? Kalau dulu Allah pernah nolong kita, kenapa sekarang tidak? Buat saya pribadi, dulu saya berangkat ke Mesir, sendiri nggak punya siapa-siapa. Kemudian Allah kasih keluarga, Allah kasih teman di Mesir. Saya berangkat ke Mesir, nggak bawa uang sepersen pun. Allah beri saya rezeki selama di Mesir dan bisa makan. Bahkan punya tempat tinggal kontrakan 3 tempat. Teman saya yang datangnya dengan modal cuma 1 kontrakan, saya 3 kontrakan. Saya dulu di Mesir bingung kan, namanya juga anak baru ya, datang ke luar negeri kan bingung gitu kan ya, polos-polos, lugu-lugu gitu. Ini kemana nih, gimana. Akhirnya Allah beri petunjuk, akhirnya bisa jadi guide untuk orang-orang yang lagi wisata umroh plus Mesir. Alam yajidka yatiman fa'awah wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Maka lihat masa lalu kita teman-teman. Lihat pengalaman hidup kita ketika Allah menolong kita. Itu harusnya menjadi dalil supaya kita makin yakin Allah nggak mungkin meninggalkan kita dan benci kepada kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.